Bab 646 Pria mengalahkan wanita. Alam abadi menandai bela diri. Chu Feng bahkan lebih tertarik setelah mendengar kata-kata itu. Junior Wu Qing, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa puncak berkabut ini sangat istimewa? Alam abadi penanda bela diri ini adalah salah satu representasi dari puncak berkabut, kata Jiang Wanxi sambil tersenyum. Jiang senior, jangan biarkan aku dalam kegelapan lagi. Apa sebenarnya yang istimewa dari alam abadi penanda bela diri ini yang telah menarik begitu banyak jenius muda di sini? Dari apa yang saya lihat, semua jenius wilayah Laut Timur telah datang, kan? Petik 2. Chu Feng berdiri di sana mengamati, dan telah menemukan beberapa jenius dengan kultivasi yang luar biasa. Dia percaya bahwa di wilayah Laut Timur, para jenius ini benar-benar yang apikal. Dan karena begitu banyak jenius telah muncul di tempat ini, itu berarti satu hal. Pasti ada semacam manfaat besar bagi para pembudidaya generasi muda yang terkandung dalam alam abadi penanda bela diri. Alam abadi penanda bela diri adalah dunia yang sama sekali berbeda. Pintu masuk dunia ini berada di puncak Misty Peak. Namun, gerbang pintu masuk ini terbuka setiap 6 tahun, dan mereka yang berusia di atas 30 tahun tidak dapat masuk. Juga, di dalam alam abadi penanda bela diri, ada tanda bela diri mistis. Setelah masuk, seseorang dapat mengumpulkan tanda-tanda ini. Dari apa yang saya dengar, tanda bela diri yang dikumpulkan dapat ditukar di gedung keterampilan bela diri puncak berkabut untuk keterampilan bela diri yang setara. Di gedung keterampilan bela diri, keterampilan terburuk masih peringkat 7 keterampilan bela diri. Selama Anda mengumpulkan banyak tanda, Anda bahkan dapat memperoleh keterampilan bela diri tabu. Petik 2. Keterampilan bela diri tabu. Minat segera datang ke Chu Feng setelah mendengar kata-kata itu karena dari Ye Fei, dia telah mengalami keterampilan bela diri tabu secara langsung. Dia tahu bahwa meskipun memiliki bahaya serangan balik, keterampilan bela diri tabu masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun keterampilan rahasia yang dipegang Chu Feng sangat kuat, mereka harus tumbuh sedikit demi sedikit. Tapi keterampilan bela diri tabu tidak perlu. Selama seseorang berhasil mengolahnya, mereka bisa mendapatkan kekuatan yang kuat. Jadi, Chu Feng sangat tertarik dengan keterampilan bela diri tabu. Itu benar. Ini adalah keterampilan bela diri tabu. Mereka adalah harta yang tak ternilai, dan di seluruh wilayah Laut Timur saat ini, jumlah orang yang menguasai keterampilan bela diri tabu hanya sedikit. Bahkan yang dimiliki oleh Immortal Execution Archipelago hanya bisa dipelajari oleh para jenius puncak. Dengan demikian, harga keterampilan bela diri tabu sangat tinggi. Dan di alam abadi penanda bela diri, ada peluang untuk mendapatkan keterampilan bela diri tabu. Secara alami, itu membuat kekuatan dari berbagai tempat menatapnya dengan keserakahan. Jadi, setiap kali alam abadi penanda bela diri dibuka, setiap kekuatan akan mengirim orang-orang terbaik mereka di generasi muda ke tempat ini. Tapi sayangnya, sampai sekarang, sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan keterampilan bela diri tabu di tempat itu. Misalnya, terakhir kali ranah immortal penanda bela diri dibuka, hanya satu orang yang memperoleh keterampilan bela diri tabu, tuan muda dari Kepulauan Eksekusi Abadi, Murong Sun. Kata Jiang Wanxi. Murong Sun, mendengar nama itu, tatapan Chu Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit berkedip. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama itu setelah datang ke wilayah Laut Timur, dan tentu saja, dia tahu siapa Murong Sun, pria yang akan menikahi Ziling. Junior Wu Qing, kamu juga tahu tentang Murong Sun? Dia memang cukup berkarakter, sangat muda namun sudah memiliki tingkat kultivasi yang menantang akal sehat. Dia bisa melawan mereka yang ada di generasi yang lebih tua, dan dia adalah jenius nomor 1 yang diakui publik di wilayah Laut Timur. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa bakat Murong Sun jauh melampaui kejeniusan luar biasa saat itu yang namanya mengejutkan wilayah Laut Timur, Huangfu Haoye. Namun, sayangnya, Murong Sun tepat berusia 30 tahun ini, dan sudah melebihi batas untuk memasuki alam abadi penanda bela diri. Jika tidak, dengan kultivasinya saat ini,
saya yakin dia akan menuai hasil yang lebih besar jika dia memasuki alam abadi penanda bela diri lagi. Bagaimanapun, dia sudah sangat luar biasa 6 tahun yang lalu. Ketika Murong Sun disebutkan, Jiang Wanxi juga memuji tanpa henti, wajahnya penuh hormat. Chu Feng hanya tersenyum tipis pada tindakan Jiang Wanxi tanpa sedikit pun menyalahkan. Meskipun Murong Sun adalah musuh bebuyutannya, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Jiang Wanxi. Selain itu, wanita menyukai pria yang sangat baik, dan tentu saja Jiang Wanxi tidak terkecuali. Tidak ada yang salah tentang itu. Lari, tetap berlari, biarkan saya melihat seberapa jauh Anda bisa berlari. Saat aku menangkapmu, aku pasti akan melumpuhkanmu. Tapi tepat pada saat itu, dari arah puncak berkabut, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Melihat ke arah asal suara, beberapa orang terbang dengan kecepatan tinggi. Yang di depan adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian kain dan tampak seperti pengemis. Dia terlalu kotor, rambut acak-acakan dan lumpur di sekujur tubuhnya. Siapa yang tahu berapa lama dia tidak mandi, dan jika bukan karena lekuk tubuh yang bagus di depan dadanya, kemungkinan besar tidak ada yang bisa mengenali bahwa dia adalah seorang wanita. Tetapi meskipun perempuan itu kotor dan tampak seperti pengemis, dia memiliki kultivasi alam surga tingkat 9, bahkan sedikit lebih kuat dari Jiang Wanxi. Pada saat itu juga, dia menggunakan keterampilan bela diri tubuh yang sangat khusus dan dengan gila-gilaan berlari ke arah mereka. Di belakang wanita itu diikuti 5 pria. Kultivasi kelima pria itu tidak lemah. Mereka semua adalah tuan bela diri. 4 di antaranya adalah tuan bela diri peringkat 1. Dan 1 orang yang agak gemuk adalah tuan bela diri peringkat 2. Kecepatan kelima pria itu juga sangat cepat, terutama untuk pria yang sedikit gemuk yang merupakan peringkat 2 martial lord. Kecepatannya jauh melampaui 4 lainnya, dan pada saat itu, dia juga menggunakan keterampilan bela diri tubuh yang cukup kuat. Saat dia mengejar, tidak peduli seberapa dalam keterampilan bela diri tubuh wanita najis itu tidak masalah karena perbedaan antara tuan bela diri dan alam surga terlalu besar. Perlahan-lahan, dia terjebak. Masih melarikan diri? Biarkan saya melihat kemana Anda bisa melarikan diri. Tiba-tiba, peringkat 2 martial lord berteriak dengan eksplosif. Gas berwarna ungu tanpa batas kemudian keluar dari tubuhnya. Itu adalah formasi roh. Itu menutupi langit dan bumi, langsung membungkus wanita itu. Akhirnya, itu menjadi sangkar, memenjarakannya. Pada awalnya, wanita itu mencoba menggunakan keterampilan bela diri untuk membuka formasi roh, tetapi itu tidak berguna karena itu dilakukan oleh tuan bela diri. Bagaimana mungkin dia, orang biasa di alam surga, menerobosnya? Jadi, karena dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia mulai mengutuk dengan keras. Sialan, biarkan aku keluar. Anda 5 bajingan, atas dasar apa Anda menangkap saya? Saya datang ke sini untuk memasuki alam abadi penanda bela diri. Dengan memperlakukanku seperti ini, kamu melanggar aturan Misty Peak. Apakah kamu tidak takut bahwa Lady Piao Miao akan menghukum kalian semua? Petik 2. Memasuki alam abadi penanda bela diri? Anda, dengan kultivasi alam surga Anda, berpikir Anda memenuhi syarat? Selain itu, Anda tidak hanya membuat lencana misti palsu, Anda bahkan berani menjualnya kepada kami, menyebabkan kami dipermalukan dan kehilangan muka dalam banyak generasi yang sama. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran, Anda akan benar-benar menganggap kami bodoh. Peringkat 2 martial lord berteriak keras sambil memegang lencana aneh di tangannya. Aku hanya mengatakan itu adalah lencana berkabut. Tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa itu sama dengan lencana berkabut dari puncak berkabut. Selain itu, bukan saya yang memaksa kesepakatan. Tetapi Anda semua yang dengan keras kepala ingin saya menjualnya kepada Anda. Apa hubungannya denganku? Wanita muda itu berkata dengan licik sambil memaksakan alasan dengan tangan di pinggangnya. Brengsek, Anda bahkan berani membantah? Hari ini, Jalang, aku akan menghajarmu sampai mati. Tampaknya sangat marah padanya, salah satu dari peringkat 1 martial lords melambaikan tangannya, dan mengirim tamparan ke udara. Wos,
Namun, hal yang tak terduga adalah saat dia menghadapi serangan dari peringkat 1 Martial Lord, dia sedikit memiringkan tubuhnya dan benar-benar menghindarinya. Selain itu, dia mulai menggunakan kekuatan surganya dan berteriak keras ke sekelilingnya, "Tolong!" 5 pria memukuli seorang wanita, semua orang datang lihat. Bab 647 Melihat ketidakadilan di jalan. Saat itu, jarak ke Misty Peak tidak lagi jauh sehingga jumlah orang di sana tidak sedikit. Mendengar teriakan seperti itu, mereka semua mau tidak mau mengarahkan pandangan mereka ke asalnya, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun, melihat adegan seperti itu, peringkat 2 Martial Lord melebarkan matanya dan dengan dingin berteriak, "Saya adalah tuan muda dari Villa Harimau yang mendominasi, Tai Fan. Wanita ini menipu uang saya, dan saya hanya menuntutnya kembali. Selain itu, sebagai peringatan saja, saya menyarankan teman-teman saya di sini untuk tidak terlalu usil." Meskipun nada bicara Tai Fan tampak sopan, pada kenyataannya itu penuh dengan niat untuk berhati-hati. Setiap orang yang memiliki kemampuan untuk datang ke tempat ini tidak memiliki kultivasi yang lemah. Tetapi saat ini, dari orang-orang terdekat yang terkuat hanya peringkat 1 Martial Lords. Selain itu, Villa Harimau yang mendominasi memang memiliki beberapa posisi dan kekuatan di wilayah Laut Timur. Jadi, setelah mengetahui identitas Tai Fan, mereka yang menonton keaktifan semuanya meningkatkan kecepatan penerusan mereka. Tidak ada satupun yang bersiap untuk ikut campur dalam masalah ini. Melihat emosi manusia yang dingin dan dunia yang berpikiran berubah-ubah, meskipun ada banyak yang lewat, tidak ada yang mau membantu dirinya sendiri. Aura arogan yang dia miliki sebelumnya langsung menghilang, dan dia berkata dengan senyum sembrono, "Hei hei hei, itu hanya beberapa obat bela diri tingkat rendah. Tidak apa-apa jika saya mengembalikannya saja." Petik 2. Tentu saja Anda akan mengembalikan obat bela diri kami. Tetapi apakah Anda benar-benar berpikir selama Anda mengembalikan obat bela diri kami, Anda dapat membodohi kami dengan sia-sia? Anda benar-benar memiliki imajinasi yang terlalu besar. Tai Fan dengan dingin mendengus, lalu melompat ke depan dan bergegas ke formasi roh. Pada saat yang sama, tangannya sudah meremas tenggorokan wanita itu. Pada saat itu, dia melakukan semua yang dia bisa untuk berjuang melambaikan tangannya, dengan kuat memukul lengan Tai Fan, tapi itu tidak berguna dan tidak bisa menggerakkan Tai Fan. Dia hanya merasakan tangan yang meremas tenggorokannya semakin erat. Tidak hanya dia tidak bisa bernapas, dia bahkan merasa lehernya akan dipenggal paksa. Wajahnya penuh dengan rasa sakit. Boom! Namun, saat wanita itu mengira dia akan mati, sebuah ledakan tiba-tiba meledak. Dan pada saat yang sama, aliran udara yang kuat turun dari atas. Kekuatan arus udara meniup 4 peringkat 1 Martial Lords beberapa ribu meter jauhnya, dan bahkan peringkat 2 Martial Lord, Tai Fan, mengubah ekspresinya. Namun, dia tidak mundur, dan sebaliknya, memperkuat tangan yang dia pegang di leher wanita itu. Bam! Tepat pada saat itu, tangan lain tiba-tiba muncul dan mendarat di pergelangan tangan Tai Fan. Dengan suara retak, Tai Fan merasakan pergelangan tangannya melunak, membuatnya tidak punya pilihan selain mengendurkan tangannya yang mengepal. Baru setelah mundur beberapa langkah, Tai Fan menemukan seseorang muncul di sisi wanita itu. Dan tentu saja, orang itu adalah Chu Feng. "Kamu siapa?" Tai Fan dengan dingin berteriak, matanya penuh permusuhan. Itu karena dia menemukan bahwa meskipun Chu Feng kuat, dia tidak lebih dari peringkat 1 Martial Lord. Dipukul kembali oleh peringkat 1 Martial Lord membuatnya sangat tidak senang. "Tidak penting siapa saya, yang penting adalah saya tidak terlalu terbiasa dengan pria yang memukul wanita," kata Chu Feng sambil tersenyum ringan, tetapi matanya penuh cemoohan. Secara bersamaan, Jiang Wanxi juga datang ke sisi Chu Feng, mendukung wanita yang dengan cepat terengah-engah. "Sial, saraf seperti itu. Apakah Anda tahu siapa kita? Anda berani ikut campur dalam masalah kami?" Dan pada saat itu, 4 peringkat 1 Martial Lords yang didorong kembali oleh Chu Feng telah diisi dengan perut penuh amarah, dan juga mulai menyerangnya. Meskipun keempat serangan itu bukan keterampilan bela diri, mereka tidak bisa diremehkan.
Bagaimanapun, kekuatan-kekuatan bela diri dapat memecah udara, dan pada kenyataannya, menghadapi 4 semburan aura yang datang langsung ke arah mereka. Ketakutan muncul di wajah Jiang Wanxi dan wanita itu. Khusus untuk Jiang Wanxi, dia tidak bisa tidak menarik wanita itu kembali karena dia, yang hanya berada di alam surga tingkat 8, tidak memiliki cara untuk melawan aura itu. Bahkan jika dia menggunakan teknik terkuatnya, dia tidak bisa. Itulah perbedaan antara alam surga dan Tuan Bela Diri. Melihat reaksi malu-malu Jiang Wanxi, peringkat 1 Martial Lords yang bergabung untuk menyerang meringkuk mulut mereka untuk membentuk senyum dan penuh dengan kebanggaan. Namun, ketika Jiang Wanxi takut akan serangan mereka tidak berharap Chu Feng tidak takut sedikit pun. Tenang, Chu Feng berdiri di tempatnya bahkan tanpa bergerak. Dengan teriakan eksplosif, kekuatan yang kuat meledak dan gelombang kejut tak berbentuk menyapu, menelan keempat orang itu. Kekuatan yang kuat tidak hanya menghancurkan serangan mereka, bahkan mendorong mereka kembali lagi. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Melihat itu, Tai Fan tidak lagi memperhatikan dan tidak melakukan apapun di samping. Dia melemparkan pukulan tiba-tiba, menyerang Chu Feng. Boom! Saat dilempar, langit langsung berubah warna. Hanya kekuatannya saja yang menyebabkan udara di sekitarnya retak seperti cermin yang pecah. Itu bukan serangan biasa, tapi keterampilan bela diri yang sangat kuat. Namun, Chu Feng masih tidak takut dengan pukulan itu. Dia mengangkat tinjunya sendiri, dan benar-benar membuangnya dengan cara yang sama. Selain itu, dia tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun. Itu adalah pukulan yang sangat biasa yang hanya berisi kekuatan marsial. Boom gemuruh. Tabrakan kedua tinju itu langsung membuat ledakan yang memekakkan telinga. Gelombang kejut mengamuk berdesir, menyapu cakrawala. Udara retak di atas, dan air mendidih di bawah. Suasana yang dihasilkan sangat menakutkan. Dipengaruhi oleh kekuatan mengerikan seperti itu, Tai Fan terpeleset dan dipaksa mundur beberapa langkah. Namun, melihat kembali ke Chu Feng, dia bahkan tidak bergerak 1 inci pun, dan masih berdiri di sana, tidak bergerak. Bagaimana ini terjadi? Orang itu jelas hanya peringkat 1 Martial Lord. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Baru pada saat itulah keempat orang yang dipukul mundur oleh Chu Feng sampai pada sebuah wahyu. Menyadari bahwa Chu Feng tidak sesederhana kelihatannya. Adapun Tai Fan, wajahnya sama muram karena dia berada dalam situasi yang cukup sulit. Dia bertanya dengan dingin, tidak heran gadis ini berani menjadi begitu sombong. Jadi dia punya pembantu. Akan selalu ada konsekuensi bagi orang yang melakukan kesalahan. Karena Anda berani membantu wanita ini, apakah Anda berani melaporkan nama Anda? Sampah seperti Anda biasanya tidak pantas untuk mengetahui nama saya, tetapi hari ini suasana hati saya sangat baik. Saya akan membuat pengecualian dan memberi Anda kesempatan. Angkat telingamu dan dengarkan, saya dipanggil Wu Qing, tidak ada sekolah atau sekte, saya berjalan sendiri. Di masa depan, jika Anda ingin membalas dendam, datang langsung ke saya. Kata-kata Chu Feng penuh dengan penghinaan, dan dia memang tidak menaruh salah satu dari mereka di matanya. Kau punya nyali. Anda akan memiliki hal-hal yang datang di masa depan. Diremehkan oleh Chu Feng, Tai Fan menggertakkan giginya karena marah. Tapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia berbalik dan pergi. Dia melakukannya karena pertukaran tadi memungkinkan dia untuk melihat seberapa kuat Chu Feng. Jika dia bertarung lebih banyak melawannya, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan Chu Feng. Tidak apa-apa jika dia mengalahkan Chu Feng, lagi pula, dia, sebagai Tuan Bela Diri peringkat 2, harus mengalahkan Tuan Bela Diri peringkat 1. Namun, jika dia kalah dari Chu Feng, itu akan terlalu memalukan. Jadi, saat ini, dia tidak punya rencana lagi untuk melawan Chu Feng. Kakak Tai Fan, kamu membiarkan dia pergi begitu saja? Beberapa teman Tai Fan merasa sangat bingung ketika dia benar-benar melepaskan Chu Feng. Sekarang sudah terlambat.
Jika kita tidak menuju ke Misty Peak, kita tidak akan bisa masuk. Tidak ada dari kalian yang ingin melewatkan malam di atas lautan ini kan? Selain itu, meskipun gadis itu terkutuk, bagaimanapun juga, dia perempuan. Baru saja, kami telah menarik perhatian beberapa orang. Jika ada yang mengoceh dan menarik beberapa orang yang usil, itu akan merugikan kita. Taifan secara alami harus mencari alasan untuk kepengecutannya. Saudara Taifan masuk akal. Tidak akan terlambat untuk memberi orang seperti dia pelajaran nanti. Mendengar itu, meskipun keempat orang lainnya tahu apa yang dia pikirkan, tidak baik bagi mereka untuk mempermalukannya lebih jauh, jadi mereka hanya bisa pergi begitu saja. Bab 648 Wanita membalas bantuan. Kau terlalu tampan Tuan. Untuk membalas budi yang menyelamatkan jiwa ini, saya bersedia memberikan segalanya untuk Anda. Setelah Taifan pergi, Chu Feng tiba-tiba merasakan kelembutan di belakang punggungnya. Memutar kepalanya, dia melihat wanita itu melompat ke arahnya dari belakang dan memeluknya dengan erat. Saat itu, Chu Feng menemukan bahwa dia benar-benar kotor ke tingkat yang tidak biasa. Selain matanya yang besar dan gigi putihnya yang dia ungkapkan saat dia tersenyum, seluruh tubuhnya hanya hitam. Selain itu, kulitnya yang gelap bukanlah warna alami, itu adalah akumulasi kotoran dan noda kotor, bersama dengan bau selokan. Harus dikatakan bahwa hadiah pelukannya tidak membuat Chu Feng merasa nyaman. Sebaliknya, itu membuatnya merasa sedikit canggung karena dia benar-benar terlalu kotor. Namun, Chu Feng, yang berbudaya dan halus, tidak mendorongnya pergi ketika dia dipermainkan olehnya. Dia melambaikan tangannya dan melemparkannya. Kemudian, dia berkata kepadanya, jika kamu melakukan banyak hal yang tidak benar, kamu hanya melakukan bunuh diri. Meski salah dengan tamak akan keuntungan kecil, Anda juga salah dengan menjual badge palsu. Ini berada di wilayah Misty Peak. Jika Anda membiarkan mereka tahu tentang ini, saya yakin Anda akan menghadapi bencana besar. Jadi, yang terbaik bagimu untuk segera pergi. Petik 2. Hanya setelah mengatakan itu padanya, Chu Feng melihat Jiang Wanxi dan berkata, Jiang senior, ayo pergi. Jiang Wanxi mengangguk, lalu mengikutinya. Pada saat itu, ekspresi yang lebih kompleks muncul di matanya saat dia menatap Chu Feng. Sebelumnya, dia secara pribadi melihat Chu Feng mengalahkan 4 peringkat 1 Martial Lords bahkan tanpa bergerak, dan terlebih lagi, setelah mengalahkan peringkat 2 Martial Lord. Jiang Wanxi memuji kekuatan kuat Chu Feng bahkan lebih. Mereka berdua adalah murid dari master terkenal, tetapi memikirkan perbedaan antara dia dan Chu Feng, dan mengingat ketika dia bahkan memasang sikap arogan ketika mereka pertama kali bertemu. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Tuan, tunggu. Tapi tepat pada saat itu, wanita itu berlari lagi. Namun, kali ini, dia tidak memeluk Chu Feng dan berhenti 1 meter darinya. Membuka tangannya, dia memberikan lencana kepada Chu Feng, berkata, Tuan, alam abadi penanda bela diri ini hanya terbuka setiap 6 tahun sekali. Saat ini, hampir semua jenius puncak wilayah Laut Timur telah datang ke sini dan mereka berbaris di luar sekarang. Semua identitas mereka harus diperiksa satu persatu, atau mereka tidak diperbolehkan masuk. Baru saja, Anda mengatakan Anda tidak termasuk sekolah atau sekte, jadi saya khawatir Anda tidak akan bisa masuk. Namun, selama kamu memegang lencana ini, kamu tidak perlu mengantri dan bisa masuk. Nona, Anda tidak perlu khawatir. Kami berdua pasti bisa masuk, kata Jiang Wanxi dengan sangat percaya diri. Kamu tampaknya sangat percaya diri, dan aku yakin kamu pasti memiliki semacam latar belakang. Namun, Misty Peak selalu dilihat semua sama. Saat ini, dari begitu banyak jenius puncak di tempat ini, siapa di antara mereka yang tidak memiliki latar belakang? Mereka semua dengan patuh mengantri. Atas dasar apa Anda diizinkan masuk? Atau mungkin Anda adalah seorang jenius yang luar biasa, dan telah menerima lencana berkabut yang dikirimkan oleh puncak berkabut? Dan bahwa Anda dapat menerima perawatan terbaik dan langsung masuk? Wanita itu bertanya dengan nada mengejek sambil melambaikan lencana di tangannya. Anda,
Mendengar dia berbicara seperti itu, Jiang Wanxi sedikit marah, tetapi segera dia mengendalikan emosinya. Alih-alih menunjukkan kemarahan, dia tersenyum, dan berkata kepadanya, saya memang belum menerima lencana berkabut, tetapi saya tidak membutuhkan barang palsu Anda. Oi, bagaimana kamu tahu punyaku palsu? Apakah Anda benar-benar melihat lencana berkabut? Selain itu, saya memberikannya kepada tuan ini, yang membantu saya. Apa yang kamu lakukan, menjadi sangat gemuk? Wanita itu sangat mendominasi dan benar-benar telah melupakan semua tentang Jiang Wanxi yang mendukungnya saat dia dengan keras membantahnya. Karena mereka berdua sedang berperang kata-kata, Chu Feng dengan hati-hati memeriksa lencana itu. Dia menemukan bahwa bentuknya sangat indah, seolah-olah itu adalah sayap angsa. Apalagi di dalamnya terkandung gas aneh yang tak terlukiskan. Meskipun, dari penampilan luar, itu sama sekali tidak berbeda dari yang dimiliki Taifan dan yang lainnya, tetapi melihat ke dalamnya, ada perbedaan yang sangat besar. Melihat kembali penampilan logis dan perkasa wanita itu, Chu Feng semakin merasa bahwa dia bukan orang yang sederhana. Jadi, dia menghentikan Jiang Wanxi, dan berkata kepada wanita itu, tidak apa-apa, aku akan percaya padamu sekali. Saya harap Anda tidak mengganggu saya. Saat dia berbicara, Chu Feng menerima lencana itu. Jangan khawatir, mengapa aku menipumu? Hehe. Wanita itu menyeringai dan bahkan menatap Chu Feng dengan penuh nafsu. Namun, dengan martabat seperti miliknya, itu benar-benar tidak dapat menciptakan daya tarik apapun pada Chu Feng. Wanita itu cukup bijaksana, bagaimanapun, dan segera pergi setelah memberikan lencana kepada Chu Feng tanpa mengomel lagi. Meskipun Jiang Wanxi menyatakan kebingungan atas tindakan Chu Feng mengambil lencana wanita itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan demikian, Chu Feng dan Jiang Wanxi terbang menuju puncak berkabut yang hampir mereka capai. Demi tipik, pada kenyataannya, adalah pegunungan yang luas. Area yang dicakupnya luas dan membuat orang memuji kesempurnaannya. Tapi, hanya ada satu pintu masuk ke pegunungan yang luas itu. Itu karena ada formasi roh tak terlihat yang menutupi seluruh pegunungan. Sampai sekarang, belum ada satu orang pun yang bisa menembus formasi roh itu. Untuk ingin memasuki puncak berkabut berarti seseorang harus masuk melalui pintu masuk formasi roh. Ketika mereka tiba di pintu masuk puncak berkabut, Chu Feng dan Jiang Wanxi menemukan bahwa seperti yang dikatakan wanita itu, saat ini benar-benar ada sejumlah besar kelompok yang berkumpul di tempat itu. Mereka semua dari generasi muda, dan semua dari sekte terkenal atau murid dari master terkenal. Yang terlemah berada di tingkat ke-9 alam surga, tetapi bahkan lebih dari mereka adalah martial lords. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah peringkat 1 martial lords, mereka berada di alam yang mirip dengan legenda di benua 9 provinsi. Saat ini, sebenarnya ada begitu banyak yang muncul di sana, dan sebagian besar adalah martial lord muda di bawah usia 30 tahun. Itu sudah cukup untuk menyatakan satu hal. Mengesampingkan sumber daya yang terbatas di benua 9 provinsi, hanya dengan bakat saja, ada perbedaan besar. Orang-orang di 9 provinsi tidak dapat masuk ke alam martial lord lebih karena kurangnya kemampuan pemahaman mereka sendiri daripada kurangnya sumber daya. Jadi, mau bagaimana lagi ketika Chu Feng dan yang lainnya begitu kuat di 9 provinsi namun setelah tiba di wilayah Laut Timur, kekuatan mereka yang luar biasa sangat berkurang. Orang-orang di wilayah Laut Timur bukanlah orang-orang yang bersemangat dari 9 provinsi. Setidaknya, jika seseorang secara acak melepaskan salah satu dari orang-orang yang saat ini muncul di puncak berkabut ke benua 9 provinsi, orang itu akan menjadi seorang jenius luar biasa yang namanya akan diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, meskipun para jenius ini kuat, masih ada jarak antara mereka dan Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak berpuas diri karena bakatnya. Sebaliknya, dia merenung. Jika para jenius dari wilayah Laut Timur sudah seperti itu, seberapa kuatkah para jenius di tanah suci martialism? Mungkin mereka akan melampaui dirinya sendiri dengan selisih yang besar kan? Maka tidak heran tanah suci bela diri menjadi tanah suci para pembudidaya.
Mungkin di mata mereka, Chu Feng dan yang lainnya benar-benar tidak lebih dari sampah yang tidak cocok untuk budidaya. Sial, aku tidak menyangka pembukaan alam abadi penanda bela diri akan menarik begitu banyak orang. Itu masuk akal untuk para jenius dari alam martial lord. Tetapi bahkan orang-orang di alam surga tingkat 9 yang mendekati usia 30 juga ada di sini. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki alam abadi penanda bela diri? Dengan begitu banyak orang yang mengantri untuk diperiksa identitasnya, saat giliran kita, malam mungkin akan gelap. Sepertinya kita hanya bisa menunggu tuanku datang. Melihat pemandangan itu, Jiang Wanxi kehilangan semangat. Meskipun dia telah datang ke Misty Peak beberapa kali dengan Qiu Sui Fuyan, itu semua ketika dia langsung membawanya masuk. Selain Lady Piao Miao dan orang-orang dengan status yang agak bergengsi di Misty Peak, tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Dan, yang menjaga pintu masuk saat ini adalah pelayan biasa di puncak berkabut. Meskipun mereka memiliki kultivasi yang layak, mereka tidak lebih dari pelayan. Mereka tidak mengenali Jiang Wanxi, jadi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menunggu Qiu Sui Fuyan untuk merawat iblis lebih cepat dan membawa mereka masuk. Bab 649 Lencana Nyata atau Palsu. Saudara Taifan, lihat. Bukankah itu bocah sialan yang terlibat dalam masalah kita? Tiba-tiba, dari paruh kedua barisan orang, seseorang menunjuk ke langit dan berseru. Beberapa orang yang bentrok dengan Chu Feng menemukan dia dan Jiang Wanxi. Siapa yang menyuruhnya begitu usil? Sepertinya mereka akan tidur di luar Misty Peak malam ini, kata Taifan dan tersenyum dengan gaya Schadenfreude. The Misty Peak menutup pintu masuk mereka sebelum matahari terbenam, dan dilihat dari jumlah orang yang mengantri serta kecepatan pemeriksaan, mereka bisa masuk sebelum matahari terbenam. Tetapi jika Chu Feng dan Jiang Wanxi ingin mengantri sekarang, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk masuk sebelum malam tiba. Namun, seandainya Chu Feng tidak ikut campur dan segera datang untuk berbaris, merekalah yang berada di depan saat ini. Jadi, itulah mengapa mereka bersuka cita dalam kemalangan mereka, dan merasa bahwa itu memang pantas. Lihat, benda apa yang ada di tangan anak itu? Berengsek, bukan lencana Misty, itu pasti diberikan kepadanya oleh wanita sialan itu. Petik 2. Itu benar. Itu sama persis dengan yang ada di tangan kita. Dia tidak akan mencoba menggunakan lencana palsu itu untuk berbaur, kan? Dia tidak seharusnya. Tidak peduli seberapa bodohnya bocah itu, dia tidak akan mencapai tingkat kebodohan ini. Taifan dan yang lainnya berdiskusi saat mereka melihat lencana berkabut di tangan Chu Feng. Jiang Senior, biasanya berbicara, berapa lama Piao Miao Senior perlu menangani iblis itu? Chu Feng bertanya pada Jiang Wanxi di atas cakrawala. Saya benar-benar tidak yakin. Jika cepat, maka sebentar saja, tetapi jika lama, maka beberapa hari. Menurut tuanku, meskipun senior Piao Miao memiliki kekuatan yang luar biasa, dia pernah bertarung melawan iblis selama beberapa hari, dan bahkan kembali dengan cedera, jawab Jiang Wanxi. Itu sangat kuat. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa sangat terkejut. Jika apa yang Jiang Wanxi benar, bukankah iblis yang disegel oleh Misty Peak agak terlalu kuat? Hanya ilusi yang diproyeksikan dapat melukai Lady Piao Miao. Bagaimana jika itu adalah tubuh aslinya? Seberapa kuat itu nantinya? Tapi terkejut adalah terkejut. Masalah seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh Chu Feng dalam kultivasinya. Jadi, dia berkata kepada Jiang Wanxi, Jiang Senior, bukankah ini berarti kita tidak tahu kapan Qiu Sui Senior akan kembali? Jika dia tidak bisa kembali hari ini, bukankah kita harus keluar semalaman? Ini, Jiang Wanxi merenungkannya, tapi dia memang tidak tahu kapan Qiu Sui Fuyan akan kembali. Menurutku, ayo coba Misty Badge ini. Chu Feng tersenyum sambil memegang lencana di tangannya. Junior Wuking, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Apakah Anda yakin lencana ini asli? Mendengar itu, wajah Jiang Wanxi sangat berubah dan dia buru-buru berbicara untuk menghentikannya. Namun, Chu Feng dengan ringan tersenyum dan berkata,
Tidak peduli apakah itu asli atau palsu, kita akan tahu dengan mencobanya. Untuk beberapa alasan, aku merasa gadis itu tidak akan melakukan sesuatu yang merugikanku. Selain itu, jadi bagaimana jika itu palsu? Paling-paling orang banyak akan menertawakan kita untuk sementara waktu. Setelah itu, kita akan pergi dan berbaris. Senior Jiang peduli dengan mata pria, tapi aku, Wu Qing, tidak. Anda tidak perlu menemani saya, aku akan pergi sendiri saja. Setelah berbicara, Chu Feng melompat ke depan dan terbang menuju pintu masuk. Junior Wu Qing, why, pada saat itu, Jiang Wanxi telah merencanakan untuk mengejarnya, tetapi akhirnya, setelah menyatukan bibirnya, dia menarik kembali kaki yang sudah melangkah keluar dan tidak melanjutkan mengikuti karena dia sangat yakin bahwa lencana itu pasti palsu. Meskipun dia, Jiang Wanxi, tidak banyak dibandingkan dengan para jenius di sana, bagaimanapun juga, dia adalah murid dari seorang master terkenal. Dari sekian banyak murid ahli di Lovers Terrace, dia masih salah satu yang teratas. Jadi, dia tidak ingin kehilangan muka. Saudara Taifan, lihat, orang itu benar-benar terbang menuju pintu masuk. Dia tidak akan benar-benar ingin menggunakan lencana palsu itu untuk mencoba dan masuk di tengah-tengah kesibukan, kan? Salah satu peringkat 1 Martial Lords Chu Feng menyerang balik sebelum berbicara sambil menunjuk ke langit. Itu tidak mungkin, kecuali otaknya telah tergencet dari sebelumnya. Hanya dengan begitu dia akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Taifan menggelengkan kepalanya. Dia tidak merasa bahwa Chu Feng tampaknya menjadi orang yang tidak memiliki kecerdasan. Dia benar-benar melakukannya. Lihat, dia benar-benar pergi, orang itu melanjutkan. Brengsek, ini tidak benar kan? Mungkinkah dia benar-benar bodoh? Dan melihat, dengan matanya sendiri, Chu Feng mendarat di garis depan antrian, bahkan Taifan melompat ketakutan dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Oi, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak mengantri dan berdiri di depan saya? Sekarang enyahlah sampai akhir baris. Orang yang berdiri di depan garis adalah peringkat 1 Martial Lord. Orang di depannya baru saja masuk, dan gilirannya mengeluarkan benda pengenalnya untuk diperiksa. Namun, dia tidak berharap Chu Feng tiba-tiba turun dari atas dan mendarat tepat di depannya. Itu membuatnya geram. Itu benar. Dari mana datangnya hal yang tidak beradab seperti itu? Apakah Anda tidak melihat orang lain mengantri di sini? Kamu pikir kamu siapa sehingga kamu tidak berani mengantri? Pada saat yang sama, orang-orang di belakang pria itu juga marah. Bagaimanapun, mereka telah tiba dengan menyakitkan di lokasi itu melalui penantian yang panjang. Yang saat ini menjaga pintu masuk formasi roh adalah seorang pria tua berambut putih dan abu-abu. Dia juga seorang Martial Lord, tetapi kultivasinya sangat tinggi, dia adalah peringkat 6 Martial Lord. Itu bahkan satu peringkat lebih tinggi dari jenius luar biasa dari Kepulauan Eksekusi Abadi, Ya Fei. Dia memeriksa Chu Feng. Namun, dia tidak merasa bahwa Chu Feng, dengan kultivasinya, dapat menerima lencana berkabut. Jadi, dia dengan sangat tegas berkata, kembalilah ke garis sekarang juga. Jika Anda melanggar aturan, dari manapun Anda berasal, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Oi, saya memiliki lencana berkabut. Apakah saya masih harus mengantri? Chu Feng dengan tenang tersenyum pada teguran orang tua itu, lalu menunjukkan lencana di tangan ini. Hahaha, lencana berkabut, orang sepertimu, menerima lencana berkabut? Dari apa yang saya lihat, Anda membelinya dari wanita pengemis tadi, kan? Tapi setelah melihat lencana di tangan Chu Feng, bahkan sebelum orang tua itu berbicara, kerumunan di belakangnya mulai dengan keras mengejek dan tertawa. Mereka semua merasa bahwa lencana di tangan Chu Feng itu palsu. Adapun lelaki tua itu, dia juga tidak melihat langsung ke lencana di tangan Chu Feng. Dia dengan dingin berteriak, kamu benar-benar tidak tahu tentang pertobatan. Saya sudah memperingatkan bahwa Anda tidak dapat mengambil lencana palsu dan mencoba mencampur adukannya, namun Anda tetap begitu bodoh dan melihat kata-kata saya seperti angin menyapu telinga Anda. Sepertinya hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Saat dia berbicara,
Alis seperti pedang pria tua itu miring ke dalam. Tekanan tak terbatas kemudian melonjak lurus ke arah Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak takut apa-apa ketika dia menghadapi bahaya seperti itu secara langsung. Dia memegang lencana dan berkata kepada lelaki tua itu, "Kamu bahkan tidak melihat dan sudah tahu bahwa ini palsu?" Dan juga pada saat itu, sebuah kekuatan tak berbentuk meledak dari lencana di tangan Chu Feng. Tidak hanya menelan tekanan lelaki tua itu dalam sekejap, itu bahkan memaksanya mundur beberapa langkah. Wajah lelaki tua itu tidak bisa membantu banyak berubah, dan ketika dia melihat kembali ke lencana di tangan Chu Feng, matanya penuh kejutan. Dia kemudian buru-buru berdiri kembali ke tempatnya, membungkuk dan memberi hormat dengan hormat kepada Chu Feng, dan berkata, "Yang ini bodoh dan tidak melihatnya sebagai lencana berkabut yang sebenarnya. Aku meminta maaf padamu." Bab 650 Nyonya Piao Miao. Apa, lencana berkabut di tangan bocah itu sebenarnya asli? Sekelompok orang yang menonton aksi di belakang Chu Feng menganga melihat perubahan sikap pria tua itu yang tiba-tiba. "Senior, kamu hanya berbakti. Namun, saya masih memiliki senior yang bersama saya. Aku ingin tahu, bisakah kita masuk bersama?" Chu Feng ringan tersenyum. Meskipun orang tua itu tidak baik beberapa saat yang lalu, Chu Feng tidak mempersulitnya. Bagaimanapun, dia memiliki kultivasi yang kuat. Tidak peduli posisi apa yang dia pegang di Misty Peak, hanya berdasarkan perbedaan dalam kultivasi mereka. Chu Feng tidak bisa membuatnya kehilangan muka di depan begitu banyak orang dengan menghinanya. "Jika saya boleh bertanya, siapa nama senior Anda, dan dari mana asalnya?" Memang, ketika Chu Feng sangat sopan, lelaki tua itu dengan sangat puas tersenyum. Dan sikap serta perlakuannya terhadap Chu Feng menjadi lebih baik. Secara bersamaan, lelaki tua itu menyatakan untuk membolak-balik buku tebal di tangannya. Nama setiap orang dari semua jenis sekolah dan sekte di wilayah Laut Timur tercatat dengan padat di dalamnya. Itu untuk memverifikasi identitas. "Nama senior saya adalah Jiang Wanxi. Dia adalah murid Lady Qiusui dari Lovers Terrace," kata Chu Feng jujur. "Oh, jadi itu adalah murid Lady Qiusui. Dia adalah teman dekat Lady Piao Miao, dan sebelum dia pergi, dia secara khusus menyatakan bahwa jika Lady Qiusui dan muridnya datang, mereka dapat langsung masuk tanpa memerlukan lencana apapun. Hanya bukti identitas yang diperlukan," kata lelaki tua itu sedikit terkejut. "Kalau begitu terima kasih, senior." Adapun Chu Feng, dia juga tidak berharap Lady Piao Miao telah meninggalkan pesan. Jadi, dia dengan cepat memanggil Jiang Wanxi. Setelah pemeriksaan identitas yang sederhana, mereka berdua dipandang oleh banyak orang saat mereka melangkah ke puncak berkabut. "Sial, benarkah anak laki-laki dan perempuan itu benar-benar berhasil masuk? Mereka benar-benar memotong antrian dan masuk. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah lencana berkabut yang dia miliki itu nyata? Tetapi dengan kultivasinya, bagaimana dia bisa memiliki kualifikasi untuk menerimanya?" Hampir setiap orang tercengang oleh adegan itu. Terutama Taifan dan yang lainnya yang pernah bentrok dengan Chu Feng. Mereka semua menatap dengan mata melebar, wajah mereka penuh dengan ekspresi paling ekstrim. Setelah memasuki puncak berkabut, Chu Feng dan Jiang Wanxi dibawa ke puncak untuk beristirahat. Ada beberapa istana di puncak itu, dan meskipun tidak semewah itu, ada semacam pesona khusus. Struktur yang menyegarkan dan alami sangat selaras dengan pemandangan Misty Peak yang indah. Meski kondisi perumahan cukup bagus, tidak ada kebebasan bergerak. Dalam perjalanan, Chu Feng menemukan bahwa benar-benar ada beberapa ahli puncak berkabut. Apalagi di banyak tempat, ada orang yang menjaga. Selain dari daerah pemukiman yang diatur secara khusus, dilarang berjalan-jalan sendiri. Bahkan tamu yang menerima perawatan terbaik seperti Chu Feng dan Jiang Wanxi tidak bisa. Para penjaga di tempat ini benar-benar tidak sederhana. "Mereka sebenarnya semua tuan bela diri," seru Chu Feng di istana. "Tapi tentu saja, lagi pula, Misty Peak adalah tanah asing yang bisa memperpanjang hidup seseorang."
Itu juga alasan utama mengapa banyak ahli tersembunyi bersedia datang ke tempat ini dan melayani Lady Piao Miao. Namun, meskipun mereka memiliki kultivasi yang layak, mereka tidak memiliki banyak status di Misty Peak. Selain Lady Piao Miao, posisi Four Seasons Senior adalah yang tertinggi. Yang lainnya adalah pelayan yang bisa mereka pesan, kata Jiang Wanxi. Jadi itu berarti selain Chun Wu, Xia Yu, Qiu Zhu, dan Dong Sui, Nona Piao Miao belum menerima murid lain. Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Keempat senior ini adalah murid senior Piao Miao yang dipilih dengan cermat. Mereka semua adalah jenius sejati, sesuatu yang jauh dari sebanding dengan saudara perempuan saya. Ketika 4 orang, Chun, Xia, Qiu, dan Dong disebutkan, tanpa sadar muncul rasa malu di wajah Jiang Wanxi. Bakat Jiang senior sudah sangat luar biasa. Dalam beberapa tahun, Anda bahkan dapat melampaui mereka. Chu Feng menghibur ketika dia melihat perasaan rendah diri Jiang Wanxi. Junior Wu Qing, kamu terlalu memikirkanku. Yang lain tidak tahu, tapi saya tahu. Kami saudara perempuan tidak dapat didiskusikan pada tingkat yang sama dengan mereka berempat. Mereka adalah para jenius yang dipilih dengan cermat oleh senior Piao Miao. Tidak hanya dari segi bakat, bahkan dari segi kecantikan mereka lebih unggul. Mereka adalah orang-orang di luar masa, para jenius di dalam para jenius. Adapun kami tidak lebih dari anak yatim piatu yang dibesarkan dengan baik oleh guru. Jika bukan karena pengembangan setiap tuan kita, mustahil bagi kita untuk memiliki pencapaian kita saat ini. Bahkan kekuatan roh yang kita miliki diturunkan oleh guru dari usahanya yang besar dan melelahkan. Berbicara pada titik itu, dia tampak lebih malu karena di dalam hatinya, dia tahu dengan jelas bahwa dia tidak lebih dari seorang jenius. Dia bahkan hampir tidak bisa menyebut dirinya seperti itu. Yang menyia-nyiakan banyak sumber daya. Jika tuannya bukan Qiu Sui Fuyan, maka pencapaiannya saat ini pasti akan sebiasa mungkin. Jiang senior, tolong jangan berpikir seperti itu. Meskipun sumber daya kultivasi dalam jumlah besar memang dapat membuat seseorang memiliki pencapaian yang lebih besar, jika seseorang memiliki bakat yang biasa-biasa saja, pencapaiannya akan tetap terbatas. Jiang senior sudah memiliki kultivasi seperti itu pada usia seperti itu. Menjadi martial lord hanya masalah waktu. Kamu perlu tahu bahwa di tempat aku dibesarkan, hampir tidak ada yang bisa menjadi martial lord. Di tempat itu, martial lords adalah legenda. Untuk dapat memasuki alam surga berarti Anda adalah seorang jenius puncak. Tapi tahukah Anda berapa banyak orang yang ada di benua itu? Setiap kekuatan acak memiliki beberapa juta murid, dan untuk yang sedikit lebih besar mereka bahkan memiliki beberapa puluh juta murid. Namun, meski begitu, sangat sedikit orang yang bisa memasuki alam surga. Kebanyakan semua terhenti di alam mendalam. Jika kultivasi senior Jiang biasa saja, lalu apa yang akan dihitung orang-orang itu? Chu Feng berkata dengan nyaman. Betulkah? Memang, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, jejak ekspresinya berubah menjadi kegembiraan muncul di wajah Jiang Wanxi. Tentu saja itu benar. Jika senior Jiang tidak mempercayai saya, maka di masa depan, saya dapat membawa Anda ke benua 9 provinsi untuk berjalan-jalan dan membawa Anda untuk melihat tempat saya dibesarkan. Kata Chu Feng dengan wajah tertentu. Oke, Junior Wu Qing, ini adalah sesuatu yang kamu janjikan padaku. Jangan menarik kembali kata-katamu, aku sama sekali tidak akan. Meskipun mengetahui dengan jelas bahwa kata-kata Chu Feng adalah untuk menenangkannya, hati Jiang Wanxi masih terasa sedikit lebih nyaman. Setelah itu, keduanya mengobrol cukup lama dan bahkan makan malam bersama. Baru setelah malam tiba, dan Qiu Sui Fuyan belum juga datang dan menemukan mereka, Jiang Wanxi kembali ke tempat istirahatnya sendiri. Adapun Chu Feng, dia tidak terlalu khawatir. Meskipun Yan Ruyu berada di tangan Qiu Sui Fuyan, dia percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk melindungi Yan Ruyu dengan baik. Keesokan paginya, pintu Chu Feng diketuk. Membukanya, dia melihat bahwa itu sebenarnya Qiu Sui Fuyan dan Jiang Wanxi. Namun,
Selain mereka, ada karakter besar lainnya. Secara alami, itu adalah pemilik Mistipik, Lady Piao Miao. Menurut Jiang Wanxi, Lady Piao Miao telah hidup selama hampir 1000 tahun. Jadi, Chu Feng awalnya berpikir bahwa dia adalah seorang wanita tua yang tidak mungkin lebih tua darinya. Namun, pada kenyataannya, dari penampilan luar Lady Piao Miao, dia tampaknya bahkan tidak melewati usia paruh baya. Meskipun citranya tidak menonjol, dan bisa dikatakan cukup biasa, ada sikap unik di tubuhnya. Secara keseluruhan, kekuatan wanita itu benar-benar mencapai keadaan yang sangat menakutkan. Setelah dia melihat Chu Feng, matanya berkedip. Dua tatapan sengit menembus tubuh Chu Feng seperti pisau tak terlihat, mulai dengan hati-hati memeriksanya. Mereka tidak hanya ingin melihat melalui budidaya Chu Feng, seolah-olah mereka juga ingin melihat melalui sifat Chu Feng. Pada saat itu, bahkan Chu Feng tidak bisa menahan rasa merinding di punggungnya, karena ketika tatapan itu menembus tubuhnya, dia benar-benar merasakan betapa kuatnya monster tua itu. Dia bahkan berada pada level yang sama sekali berbeda dari Qi Usui Fuyan, dan merupakan ahli sejati yang tak tertandingi.